mediator yang bersertifikat dari DSI dengan aktivitas dari MA. Dalam hal ini, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini, sebelum saya membaca aturan mediasi kita, boleh saya minta Ibu sebagai permohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, termohon bagaimana? Tidak keberatan? Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya sebagai ibu rumah tangga, alamat saya di Kota Langsam. Perkenalkan, nama saya Yahya, profesi saya pegawai negeri sipil, alamat saya Kabupaten Kota Langsam di Desa Puju. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2015. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara untuk memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah 1. Imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. 2. Tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu 3. Kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu 1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. 2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. 3. Para pihak tidak saling menyerang balik secara kata-kata maupun fisik. 4. Para pihak diharapkan jujur tanpa adanya disembunyikan. 5. Tidak merokok. 6. Tidak menggunakan handphone. 7. Tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahannya? Baiklah Bapak Ibu, saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu dari Bapak termohon. Bagaimana ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Jadi saya cerita dari awal ya Bu. Pada tahun 2022 waktu saya bertemu dengan Pak Harun. Kebetulan Pak Harun itu bersekolah saya Bu waktu dulu. Nah, singkat cerita Bu, kami berbincang-bincang. Pak Harun ini ingin menjual sebidang tanah, dan kebetulan pada saat itu saya ingin membeli tanah tersebut karena kan saya ingin membangun rumah untuk keluarga saya Bu. Nah, setelah itu saya membeli transaksi dengan Pak Harun. Ketika saya ingin membangun rumah di atas sebidang tanah itu, saya dihalau oleh Bu Alimah bahwasannya saya tidak boleh karena sudah jelas saya sudah membeli tanah tersebut gitu. Baik Bapak Yahya, selanjutnya saya juga ingin tahu apakah Bu Halimah saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun adalah sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Baik, jadi begini Bu, proses saya membeli tanah tersebut adalah saat kami bertemu di pengajian di rumah salah satu tetangga kami Bu. Nah, memang kesepakatan itu hanya antara kami dan istri Pak Harun, hanya menyerahkan sertifikat jual beli tanah yang ada di tangan beliau. Tapi saya tahu betul Bu, sudah membeli tanah tersebut dan uangnya saat itu sudah saya serahkan dengan cara mencicil, dan saat ini alhamdulillahnya sudah lunas. Baik Ibu, saya percaya Ibu sudah menyerahkan uangnya. Tetapi apakah suami Ibu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Nah, kalau masalah itu saya tidak menanyakan kembali ya Bu. Karena bagi saya kan sudah membeli dan sertifikat jual beli tanah itu sudah sama saya. Baik Ibu, berarti di tangan Ibu adalah sertifikat jual beli ya Bu, bukan sertifikat hak milik. Oh, seperti itu. Memang beda ya Bu. Secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Bu. Cuma kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik, sedangkan di tangan Pak Yahya, Bapak ada sertifikat jual beli saja. Sudah ada sertifikat hak milik? Belum Bu, dikarenakan transaksi pada saat itu hanya 2 orang kopi Bu. Nah, di situ juga bukan saya dan Pak Harun doang, di situ ada Pak Camat Bu pas waktu transaksi jual beli itu Bu. Jadi Bapak Ibu setelah mendengar keterangan Bapak Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istri